Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Bagus Pratama. Saya dari mahasiswa Universitas Merci Buana, Warung Kampu Puncit dengan program studi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 korosi, yaitu mengenai interpretasi jurnal yang berjudul Pengaruh Temperatur pada Proses Perlakuan Panas Baja Tahan Karat Martensitic IEC 431 terhadap laju korosi dan mikrostruktur. Adapun nama saya yaitu Aldi Bagus Pratama dengan NIM 413201200071. Baik, selanjutnya rujukan jurnal yang saya interpretasikan ini dengan judul Pengaruh Temperatur pada Proses Perlakuan Panas Baja Tahan Karat Martensitic IEC 431 terhadap laju korosi dan struktur mikro yang diterbitkan oleh Bapak Edi Gunawan pada tahun 29 Maret 2017, disetujui pada 25 Mei 2017 dan dipublikasikan pada 1 Juni 2017 dengan penerbit Engineering and Science Journal. Oke, selanjutnya latar belakang dari jurnal ini yaitu di dalam perkembangan industri, terutama dalam bidang permesinan, metalurgi memegang peran penting dalam pemilihan logam yang memiliki sifat-sifat mekanik maupun fisik yang sesuai dengan tuntunan produksi. Maka sikap perancang, desain, dan ahli metalurgi harus mampu untuk menentukan pilihannya terhadap logam yang memperbaiki sifat-sifat logam. Di antaranya adalah sifat tahan korosi yang baik. Adapun interaksi antara material dan lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas dan keterbatasan umur pemakaian adalah korosi. Korosi merupakan salah satu faktor yang berbahaya bagi material, khususnya logam. Contohnya, kebocoran pipa akibat serangan korosi. Untuk menanggulangi serangan korosi tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara struktur mikro dengan laju korosi. Diharapkan nantinya didapatkan suatu metode baru untuk mempertinggi corrosion resistance suatu material dengan memperbaiki bentuk, ukuran, jenis, dan struktur mikronya. Ini merupakan salah satu dari akibat korosi. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada peristiwa korosi, logam dikonversikan menjadi komponnya, dan bila hal ini terjadi, logam akan mengalami permukaan rusak, kehilangan strength, ductility, dan sifat-sifat lainnya yang menurun. Setiap tahunnya banyak biaya yang dikeluarkan akibat korosi ini. Kegagalan yang mahal harganya, seperti dengan rusaknya sebagian kecil komponen, akan mengakibatkan capital installation yang besar dan tidak berguna. Logam mempunyai energi bebas sehingga logam ini cenderung melepaskan free energinya untuk mencapai tingkat energi yang terendah. Korosi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerusakan pada sebuah logam disebabkan dengan adanya interaksi dengan lingkungan. Bentuk kerusakan logam karena akibat langsung proses mekanis atau fisis tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kerusakan logam biasa. Pada umumnya, serangan korosi terjadi pada permukaan logam yang berinteraksi langsung dengan lingkungan, sehingga korosi secara visual dapat dilihat dengan jelas perubahan-perubahan baik warna maupun bentuk permukaan logam tersebut. Selain korosi itu dapat dikatakan sebagai kebalikan dari proses ekstraktif metalografi. Artinya, reaksi korosi yang terjadi adalah menuju ke dalam bentuk keseimbangan alamiah dari logam.
Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korosi adalah reaksi kimia atau elektrokimia antar logam dengan lingkungan yang mengakibatkan penurunan logam. Adapun metode penelitian pada jurnal kali ini yaitu yang pertama, bahan yang akan diuji adalah bahan tahan karat IEC 431 dengan spesifikasi yang tercantum dalam katalog. Kemudian yang kedua, laku panas pada baja tahan karat IEC 431 ini adalah baja yang dipanaskan dengan variasi temperatur, yaitu 750 derajat, 850 derajat, dan 950 derajat dengan holding time 30 menit. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan laku panas baja tahan karat IEC 431 dilakukan uji Gemini Air Danability test, yaitu sesuai dengan standar ASTM A276 dengan dimensi sebagai berikut, yaitu dengan diameter 25 mm, dengan panjang 100 mm, dengan media pendingin air. Kemudian yang keempat, spesimen diukur berat awal, luas penampang, dan density. Kemudian yang kelima, spesimen Gemini ini dipotong secara melintang dengan ukuran 1/4 inch pada bagian ujung, tengah, dan bagian yang terdekat dengan sequence sesuai dengan SNI General Corrosion Test. Kemudian yang keenam, untuk pengujian laju korosi ini, media korosif menggunakan asam pekat, dalam hal ini HCl. Pengujian korosi dilakukan direndam menggunakan HCl minimal selama 24 jam. Setelah direndam minimal 24 jam, kemudian ditimbang ulang. Kemudian dibandingkan dengan berat sebelum pengujian atau weight loss. Kemudian yang ketujuh, dilakukan uji metalografi untuk mengetahui jenis korosi yang timbul pada baja tahan karat IEC 431. Kemudian terakhir yang kedelapan, hasil dari analisa data dirangkum. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan selama proses pengujian, yaitu yang pertama ada dapur pemanasan, kemudian yang kedua mikroskop dan kamera digital untuk mengetahui struktur mikro dari material tersebut. Kemudian setelah dilakukannya pengujian, maka didapatkan hasil, yaitu sebelum dilakukan pengkorosian material, baja hasil proses heat treatment, baja dibersihkan dengan kertas gosok lalu ditimbang berat awalnya. Setelah dilakukan pengkorosian dengan cara mencelupkan material baja ke dalam larutan HCl, pencelupan tersebut dilakukan selama 1 hari. Kemudian baja diambil lalu dibersihkan terlebih dahulu dalam air biasa, lalu ditimbang berat material tersebut, dan didapat grafik pengaruh variasi temperatur pada baja IEC 431 terhadap berat yang hilang. Berdasarkan grafik dari data hasil pengukuran berat, setelah dilakukan proses diperlakukan panas dengan variasi temperatur, akan didapatkan selisih berat setelah uji korosi itu sebagai berikut. Yang pertama, pada temperatur 750 derajat Celcius didapat perbedaan berat, yaitu sebesar 0,478. Kemudian pada temperatur 850 derajat didapatkan perbedaan beratnya, yaitu sekitar 0,263. Dan yang terakhir pada suhu 950 derajat didapatkan perbedaan beratnya, yaitu 0,649. Sehingga setelah dilakukannya perhitungan, yaitu didapatkan hasil uji korosi pada material IEC yaitu sebesar 0,518 MPa. Berikut merupakan grafik dari hasil uji corrosion. Yang pertama pada temperatur 750, kemudian temperatur 850, temperatur 950, dan merupakan perbandingan laju korosinya pada tiap masing-masing temperatur. Pada temperatur 750 didapatkan 58 laju korosinya, kemudian pada 550 32, dan yang terakhir 950 pada 79. Dan juga berikut merupakan tampak dari hasil uji
mikrostruktur dari material IC431 setelah dilakukannya uji laju korosi. Pada gambar ini merupakan hasil dari struktur mikro pada benda uji sesudah korosi pada temperatur 950 dengan holding temp 30 menit dan diperbesar sebanyak 500 kali dan direndam menggunakan larutan HCl selama 24 jam. Kemudian gambar yang ini menunjukkan hasil dari mikrostruktur benda uji sesudah korosi pada temperatur 750 derajat dengan holding temp 30 menit dan diperbesar sebanyak 500 kali. Baik, setelah dilakukannya uji korosi, didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, jenis korosi yang terjadi pada baja tahan karat martensitic IC431 adalah korosi intergranular. Yang kedua, pemberian temperatur yang sangat tinggi dapat menyebabkan laju korosi yang semakin meningkat pada baja tahan karat martensitic IC431. Dan yang terakhir, laju korosi yang terbesar pada temperatur di 950 dengan holding temp 30 menit dengan laju korosi 76 mPa. Adanya penelitian lebih lanjut tentang sifat mekanis pada baja tahan karat martensitic steel dikarenakan dari data tersebut bahwa baja tahan karat martensitic steel dapat meningkat kekuatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.